Di awal film diperlihatkan seorang pria sedang berlari ketakutan hingga dia sampai di sebuah ruangan loker. Terlihat loker itu terbuka sendiri. Di loker itu terdapat banyak cermin yang memperlihatkan wajahnya sendiri. Lalu tiba-tiba saja cermin itu retak. Tapi anehnya si pria itu sangat ketakutan. Dia terus menangis sambil memohon ke arah kaca untuk jangan membunuhnya. Terus salah satu pecahan cermin itu terjatuh. Namun anehnya bayangan dia yang ada di cermin tidak sama seperti gerakan tubuhnya sendiri. Dan lalu bayangan si pria yang ada di cermin menusukkan pecahan kaca ke lehernya sendiri dan membunuh si pria yang ada di dunia nyata. Lalu scene beralih kepada Carson. Carson adalah mantan dari seorang detektif. Kini dia dinonaktifkan karena kasus penembakan salah sasaran saat dia bertugas dulu. Saat hilangnya pekerjaannya, kini dia selalu mengkonsumsi minuman beralkohol hingga membuat kondisi Carson sedikit terganggu. Untuk menghentikan kebiasaan buruknya itu, saat ini dia sedang menjalani terapi pengobatan. Dan Carson sendiri mempunyai anak istri, namun karena dia sedang menjalani terapi untuk sementara waktu, dia harus berpisah. Saat ini Carson tinggal bersama adiknya yaitu Angie. Carson sendiri tahu kalau kini dia harus mempunyai pekerjaan. Dan kebetulan juga dia mendapatkan info untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu dia bertemu dengan seseorang yang bernama Lorenzo. Terus Lorenzo membawa Carson masuk ke sebuah gudang yang sudah terbengkalai. Dan diceritakan dulunya gedung ini adalah sebuah rumah sakit, namun ditutup pada tahun 1952 karena sebuah tragedi kebakaran yang menewaskan beberapa pasien. Rumah sakit ini dibiarkan terbengkalai begitu saja, lalu gedung ini beralih kepemilikan menjadi milik keluarga dari Meredith. Dan tugas Carson di sini adalah untuk menjaga dan berpatroli keliling gedung dalam setiap beberapa jam sekali. Lalu Lorenzo memberitahukan kepada Carson kalau di dalam gedung ini terdapat sebuah cermin besar. Dia diminta untuk menjauhi cermin itu. Lalu Carson sesekali pulang ke rumahnya hanya untuk bermain dengan kedua anak-anaknya. Dia Emma, istri Carson yang berprofesi sebagai dokter di rumah sakit. Lalu Carson memberitahukan kalau sekarang dia sudah mendapatkan pekerjaan baru. Dan tibalah kini Carson masuk kerja pertama kalinya. Dia pun mulai berkeliling menyusuri ke setiap ruangan yang ada di sana. Hampir semua ruangan yang ada di sana terasa begitu kotor, berdebu dan berantakan. Saat Carson berkeliling, dia melewati sebuah cermin besar yang terpasang di dinding. Awalnya Carson tidak merasa ada yang aneh dengan cermin itu. Namun setelah dia melihat dan meneliti, terlihat di sana ada bekas telapak tangan seseorang yang membuat Carson heran. Namun anehnya telapak tangan itu tidak bisa dihapus. Dan dia baru tersadar kalau bekas telapak tangan itu ternyata berada di dalam cermin. Tak lama kemudian keanehan terjadi. Salah satu pintu tertutup sendiri hingga membuat Carson ketakutan. Dia takut kalau ada orang lain yang menyusup masuk, dan pintu itu sendiri mengarahkan Carson ke ruangan pembuangan. Dia terus menelusuri dan memastikan memang tidak ada siapa-siapa di sana. Dan di keesokan harinya setelah Carson semalam menemukan keanehan yang terjadi di cermin itu, keanehan itu terjadi kembali. Di mana saat dia berada di hadapan cermin, tiba-tiba pantulan wajah dari cermin itu berubah. Dan disinilah Carson mulai curiga dan merasa mungkin ini ada kaitannya dengan yang terjadi semalam. Di malam berikutnya Carson kembali berkeliling. Dia kembali melihat cermin itu. Carson masih penasaran dengan telapak tangan yang ada di sana. Lalu tiba-tiba saja cermin itu retak hingga melukai tangannya. Di dalam cermin itu Carson diperlihatkan tragedi yang pernah terjadi di masa lalu, di mana dia melihat ada orang yang mati terbakar. Bahkan bayangan dia yang ada di dalam cermin terbakar. Dan di dunia nyata Carson pun merasakan panas seperti orang yang terbakar. Lalu tak sengaja Carson menemukan sebuah dompet yang di dalamnya berisi identitas seseorang bernama Gary Lewis. Dan diketahui juga kalau ternyata Gary Lewis adalah orang yang tewas di awal film tadi. Carson pun mulai penasaran dan menyelidiki, dan di dompet itu dia menemukan sebuah lembaran kertas dengan tulisan nama Esseker. Tak lama itu terdengar ada suara seseorang wanita menjerit. Dia mencoba mencari ke arah sumber suara itu berasal. Dan di setiap penampakan yang ada di sana hanya bisa dilihat melalui sebuah cermin. Dan terlihat jelas kalau di dalam cermin ada seorang wanita yang sudah dipenuhi luka bakar. Saat itu tiba-tiba Carson mendapat kiriman paket dari seseorang, dan anehnya paket itu atas nama Gary Lewis. Di dalam paket tersebut hanya berisikan potongan kertas koran yang memberitakan beberapa berita terkait yang terjadi di rumah sakit. Di koran itu juga diberitakan ada seorang pria bernama Terence Berry yang tewas setelah dia membunuh semua keluarganya sendiri. Lalu Carson pun menemui Emma di rumah sakit.
lalu ingin melihat jasadnya Gary Lewis, dan dugaan sementara kematian Gary Lewis karena bundir dengan menggunakan pecahan dari kaca. Namun setelah Carson melihat beberapa foto saat jasad Gary berada di TKP, dia menemukan ada kejanggalan, terlihat ada sebuah cermin yang ada di sana. Carson lalu membandingkan pecahan dari kaca yang di dekat tubuh Gary dengan pecahan kaca yang ada di dalam cermin. Keduanya sama-sama ada di tubuh Gary. Anehnya pecahan kaca yang ada di tubuh Gary masih terlihat bersih, tidak ada setetes pun bekas darah. Sedangkan pecahan kaca yang ada di dalam cermin sudah bersimpahan darah. Dan Carson beranggapan mungkin saja dia dibunuh oleh bayangannya sendiri. Di sini jelas Carson tidak hanya asal menduga, karena dia pun merasakan sendiri keanehan yang terjadi di dalam cermin itu. Ternyata gangguan cermin yang terjadi kepada dirinya terjadi juga kepada orang-orang terdekat Carson. Angie yang berada di kamar mandi, dan sebelum dia mandi, dia sempat bercermin diri, dan bayangan Angie tetap masih ada di dalam cermin. Bayangan itu lalu menarik Angie hingga mulut Angie terbelah menjadi dua bagian. Dan kematian Angie membuat Carson menjadi marah dan dia kembali ke cermin itu. Carson mencoba menghancurkan cermin itu, namun anehnya cermin itu tak mudah untuk dihancurkan. Cermin itu kembali utuh. Carson masih tak menyangka mengapa Angie yang menjadi korban dan apa yang sebenarnya cermin itu inginkan. Tak lama terlihat dari cermin itu menuliskan nama seseorang, yaitu Ezeker. Namun tak semudah itu menemukan siapa itu Ezeker. Bahkan nama itu tidak tercatat di database yang ada di Amerika. Lalu Carson ingat kepada nama Terence Berry yang ada di koran. Carson hanya ingin tahu tempat terakhir Berry berada. Dan bertemulah dia dengan seorang dokter yang dulu pernah menangani psikologisnya Berry. Dokter itu menunjukkan rekaman wawancara sebelum Berry meninggal. Dalam pengakuan Berry sebenarnya dia tidak membunuh keluarganya, melainkan mereka dibunuh oleh bayangan yang ada di cermin. Saat itu Berry juga berusaha untuk menghancurkan semua cermin yang ada di rumah itu, tapi semuanya sudah terlambat. Dan dia juga disuruh untuk mencari nama Ezeker. Hingga sampai Berry dengan keluarganya tewas, nama Ezeker tidak pernah bisa ditemukan. Dan tragedi yang terjadi kepada Berry sekarang terjadi juga kepada Carson. Di saat itu juga Carson langsung teringat kepada Emma dan kedua anak-anaknya. Ia lalu menutup semua cermin. Dan Carson menjelaskan apa yang terjadi saat ini kepada Emma. Dan tentu saja Emma tidak percaya. Lalu Carson kembali ke gedung itu. Dia masih penasaran, mungkin ada sesuatu yang belum dia temukan di sana. Saat dia memasuki ruangan pembuangan, dia menemukan celah lubang yang menembus masuk ke ruangan lain. Dan ruangan itu cukup aneh, yang dimana semuanya dikelilingi oleh cermin. Dan dia pun kini meminta bantuan kepada teman dari kepolisiannya, yaitu Larry. Dia akan memeriksa nama-nama para pasien yang dulu dirawat di rumah sakit ini. Dan semoga saja dia bisa menemukan nama Ezeker. Carson lalu menemui Larry, di mana akhirnya dia menemukan Ezeker dari data yang dibawa oleh Larry. Dan ternyata nama lengkapnya adalah Anna Ezeker, yang dulu dia pernah dirawat di rumah sakit itu. Dari sini juga terungkap sebuah fakta yang disembunyikan. Ternyata tewasnya para pasien di rumah sakit itu bukan karena tragedi kebakaran, melainkan mereka mati karena saling membunuh satu sama lain. Termasuk dengan Anna Ezeker sendiri yang tewas dalam tragedi tersebut. Dia pun terus menelusuri dan mencari tahu dari berkas itu. Dan ternyata Anna Ezeker dirawat di rumah sakit karena penyakit gangguan makhluk gaib. Lalu Carson menemukan ada kejanggalan dari surat itu. Anna Ezeker keluar 2 hari sebelum terjadi tragedi pembantaian rumah sakit itu. Lalu tiba-tiba terdengar ada retakan kaca di cermin yang ditutupi. Dan pada saat Carson memperlihatkan foto Ezeker, cermin itu menunjukkan sebuah tanda kalau Anna Ezeker masih hidup sampai dengan sekarang. Dan kini gangguan itu mulai menyerang kepada keluarganya. Emma yang melihat keanehan itu, dia ketakutan, panik, dan langsung menghubungi Carson. Lalu mereka pun menutupi semua cermin yang ada di sana. Dan kini Carson melanjutkan pencarian Anna Ezeker. Dan bertemulah ia dengan seorang kakek-kakek. Dan diketahui juga si kakek ini masih ada keterkaitan saudara dengan Anna Ezeker. Lalu si kakek bercerita bahwa Anna Ezeker mengalami kerasukan setan. Berbagai cara pengobatan sudah dilakukan, dimulai mendatangkan pastur, dukun, dan paranormal. Namun semuanya tidak berhasil. Carson lalu menanyakan di mana Anna Ezeker. Awalnya si kakek tidak mengaku dan mengatakan kalau Anna sudah meninggal.
Namun di sini Carson tidak percaya dan memaksa kakek itu untuk memberitahukannya. Dan akhirnya si kakek pun memberitahukan keberadaan anak Seeker yang kini tinggal di sebuah biara yang tidak jauh dari tempat ini. Singkat cerita, akhirnya Carson berhasil bertemu dengan anak Seeker. Di sana Carson meminta tolong untuk ikut bersamanya, karena hanya Anna satu-satunya orang yang bisa menolong keluarga Carson dari ancaman cermin itu. Lalu Anna menjelaskan kalau sebenarnya ada iblis yang terperangkap di dalam cermin tersebut. Saat Anna kerasukan, Anna dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh cermin. Selama beberapa hari Anna diikat dan dikurung di ruangan itu. Dia dipaksa untuk melihat kepada bayangannya sendiri. Dan begitulah cara dokter itu mengobati orang kerasukan dengan cara seperti itu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, cara itu memang berhasil. Si iblis yang ada di dalam tubuh Anna keluar dan masuk ke dalam cermin. Dan dimulai dari sanalah awal mula ada fenomena cermin yang bisa membunuh orang yang sedang bercermin. Dan Anna menolak untuk kembali karena jika dia ikut bersama Carson ke tempat itu lagi, tubuh Anna hanya akan dijadikan wadah bagi si iblis untuk bisa keluar dari cermin dan masuk ke alam manusia. Dan itulah alasan kenapa si iblis meminta kepada Carson untuk mencari anak Seeker. Sementara itu di rumah Emma, iblis muncul melalui pantulan cermin yang ada di gagang pintu. Sementara itu di rumah, Emma masih diteror. Carson dengan sangat terpaksa harus membawa Anna ke tempat itu lagi. Terlihat para seton-seton yang ada di sana menyambut kedatangan Anna. Terlihat kini banyak seton yang mencoba memasuki ke dalam tubuh Anna, hingga membuat tubuh Anna bersama ruangan itu hancur. Lalu si iblis akhirnya berhasil keluar dari cermin dan menggunakan tubuhnya anak Seeker. Dan setelah Carson berhasil keluar, terlihat ada yang aneh, yang dimana dia melihat nama-nama yang ada di sana semuanya terbalik. Bahkan bekas luka tangan yang tadinya ada di sebelah kiri kini berpindah ada di sebelah kanan. Dan orang-orang yang ada di sana seakan-akan tidak melihat keberadaan Carson. Lalu di sana ada sebuah cermin, dan di saat dia menyentuh cermin itu, ternyata Carson terjebak ada di dalam cermin tersebut. Dan film pun berakhir. Nah oke guys, mungkin segitu dulu di pembahasan kali ini. Sampai jumpa di next video.